hadirkan ada memo, ada Oke. sertifikat, itu semua komplit. Oke. Itu semua komplit dan kita tidak menjual, dan lab-nya pun kita memakai lab yang kredibel. Oh, siap. Lab-nya semua lab kredibel. Oke. Bang Bil, Ya. berbagi sedikit dong Boleh, kalau boleh. untuk model, jadi kan kalau saya sih biasanya transferan masuk, untuk cara belilah transferan masuk, batu kita kirim. Betul. Nah, kalau untuk Bang Bil sendiri gimana nih? Jadi kita biasanya selesai lelang, biasanya kita ada penagihan. Oke. Kita sistemnya memang masih konvensional, Oke. kita penagihan tentunya transfer dulu, Oke. kemudian kita pasti kirim. Oke, Dan siap. untuk kalau mengikuti di lelang kami, kita ada peraturan komplit di Oke. sana dan jadwal pengiriman jelas. Oke. Heeh. Biasanya hari apa aja tuh, Cuman Bang? hari Senin, Rabu, dan Jumat kita Senin, kirim. Rabu, dan Jumat ya. Jadi Berarti kalau Senin, Rabu, dan Jumat di antara itu kalau emang udah ada yang berbelanja di lapak Bang Billy, tolong dikonfirmasi ya. Kalau emang kalau nggak Senin, Rabu, dan Jumat. Jumat. Jadi kalau misalnya menang di hari Senin, itu pasti dikirimnya hari Rabu. Oh. Jadi udah nggak usah khawatir gitu. Misalnya dia Nggak usah menang khawatir. lelang kan saya biasanya Senin malam. Lelang kita Senin malam. Kemudian itu akan batu diakumulasi Selasa. Oke. Siapa tahu menang lagi kan di Selasa ya kan. Jadi sekalian di Rabu kita Ya. kirim. Jadi nggak usah bingung karena sistem kita semua otomatis. Oke. Otomatis. Jadi kita udah tahu bahas Senin, Rabu, dan Jumat itu udah pasti kita kirim. Siap. Resi pun juga kita akan lampirkan. Siap. Bang Bil, nih jujur aja saya tertarik nih untuk ngulik lagi nih Paraiba nih. Siap. Ini kan perkara masih ada paradigma kalau Paraiba itu wajib warnanya biru kayak model Blue Topaz ya Bang Bil. Betul. Ini hanya pertanyaan pribadi yang saya sendiri kan nggak tahu. Sederhananya itu kan harus ada chopper bearingnya ya. Setuju. Ya kan? Berarti warna apapun itu bisa ya. Jadi gini, untuk warna apapun, kembali kita ceritakan untuk Paraiba. Untuk Paraiba itu sebenarnya ada beberapa color untuk yang sudah ditetapkan oleh GIA. Oke. Lembaga lab dunia, GIA yang terkenal dengan diamond itu. Betul. Mereka ada beberapa color yang ada di sana, standarisasinya ada. Bayangin kalau kadang-kadang gini, warna kuning pun mereka ada yang namanya isinya copper bearing. Tapi kalau untuk yellow tourmaline berisi copper bearing tidak akan keluar Paraiba. Tetap. Kalau yang hijau, purple, kemudian biru ya itu mereka masih keluar Paraiba. Betul. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjut ada di di cuklatnya di GIA ada. Di GIA ya. Jadi bisa dicari informasinya. Bisa dicari by online. Iya. Dan ini bekal juga nih Bang Bil, walaupun sedikit buat saya juga terima kasih nih karena saya pikir yang penting ada kandungan chopper bearingnya gitu dan itu. Tapi kalau untuk yellow enggak. Yellow enggak emang, yellow enggak. Dan untuk Paraiba biasanya mereka memiliki cutting yang khusus. Oke. Untuk cuttingnya dia step cutnya berbeda. Oke. Cuttingnya berbeda dia, cukup berbeda dan cukup mencolok. Tapi kadang-kadang orang nggak ngeh. Oh. Orang tidak akan ngeh untuk melihat itu bahwa itu ini Paraiba nih. Iya. Itu faktor pengetahuan lagi tuh Bang Bil ya kan, itu faktor pengetahuan lagi realnya. Nah, singkatnya nih Bang Bil, untuk batuan yang lainnya, biasanya itu ngacarainnya pas lelangnya itu hari apa aja sih Bang Bil? Kita hampir setiap hari. Hampir setiap hari jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Oke, sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Oh, siap. Jadi buat saudaraku Sobi, informasinya si Bang Billy ini setiap hari untuk nama akun medsosnya tadi udah kita sebutkan dalam video, nanti kita taruh di dalam kolom deskripsi. Jadi buat memudahkan saudaraku Sobi bersilaturahmi nih sama Bang Billy nih. Ini jatuhnya senior saya nih Bang Billy ya. Chopper bearing aja nih perkara Paraiba. Saya lost tuh Bang Billy pengetahuannya. Gak apa-apa, kita kan sharing-sharing ya. Betul, disitulah fungsinya silaturahmi. Gitu. Dan untuk saudaraku Sobi yang tertarik dengan batuan Bang Billy lainnya, langsung aja datang ke live streamingnya ya kan.
Nggak usah Mungkin sungkan, nggak saya usah ragu. sedikit tambahin Boleh? ya, jadi live streaming saya sementara ini memang di Billy Tanu, akun Billy Tanu di Facebook yang biasanya saya share ke page saya di JT Jewelry. Oke. Ya, jadi kita nggak cuman menjual batu aja, Oke. cuman setiap pembeli batu tuh ada chances yang namanya dapat hadiah juga, Mas. Oh, Nah, hadiah undian tahunan biasanya kita bikin hadiah undian tahunan. Jadi mereka akumulasi bid berapa itu dapat poin. Dapat poin. Jadi nggak cuman mereka beli doang, tapi dia bisa mendapatkan. Nah, untuk khusus tahun ini, Mas ya, untuk khusus tahun ini kita ada hadiah. Ini mungkin nggak ngeh ya dari tadi ada yang saya kasih ditaruh di ini. Oh iya. Nah, ini adalah sebuah purple spinel. Purple spinel. Ini 5 karat up, loop clean, sudah certified, value-nya 40 juta plus. 40 juta. Nah, ini yang kita jadikan hadiah utamanya. Siap. Jadi kalau ketemu lelang, ada yang hostnya ngomongnya salam nggak main-main punya, itu pasti saya. Itu. Kalau saya punya slogan ya kan, atau jargon, dan bukan sekedar jargon, salam satu hobi. Kalau Bang Billy nggak main-main punya. Nggak main-main punya. Ya kan? Udah pasti kredibel lah ya kan untuk perbuatannya. Bang Bil, ini dari tadi saya curiga nih di balik JT nih ada kotak apa sih? Oke, ini ada kotak misteri ya. Nah, itu dia tuh. Ini kita pun juga bukan cuman permata aja ya. Kita juga punya koleksi untuk JD. Nah, ini bisa dilihat JD. Ini semua tipe A. Ya, ada warna-warna apple green, ada warna imperial, itu semua kita ada. Ya, jadi kita penggemar JIT pun juga monggo silahkan mau mampir yang suka giok ya, orang kalau ngomong giok ya. Tapi gioknya kita jualnya tipe A ya. Kita jual tipe A ya, sudah certified semua. Sudah ada memo, udah ada sertinya semua. Semua tipe A, bukan semua kita main tipe B atau tipe C enggak. Siap. No treatment lah istilahnya ya. No treatment. Itulah dia. Begitu. Pantes dikotakin Bang Bil ya kan? Harta karun. Harta karun ini. Harta karun. Giok ya kan. Giok, JD. Jadi kalau untuk kepercayaan orang China ya, orang-orang dari China itu JD itu kan bawa auranya bagus, bagus begitu. Dan dingin. Ini gelang yang saya pakai pun ini kita ikat pakai JD juga. JD juga tipe ya? A semua kita pakai. Tipe A semua. Begitu. Dari Giok Birma juga? Dari Giok Birma juga, begitu. Oke, siap Bang Billy. Ini menyikapi keyakinan nih, saya juga jadi nyambung lagi nih Bang Billy. Ini pernah ada yang nyari, salah satu subscriber saya silaturahmi, sederhananya dia nyari Giok Cina gitu Bang Billy. Ini kalau saya pribadi ya, jujur ya, ini sesuatu yang namanya ya, halu lah. Karena saya sendiri selama ini nggak pernah ngelihat barang real. Barang real dari Giok China. Kalau menurut Bang Billy gimana nih? Karena kan Bang Billy mainannya Giok nih. Memang gini ya, Giok itu sebenarnya kalau zaman China dulu mungkin masih ada beberapa salah kaprah ya. Ada beberapa salah kaprah. Zaman dulu mungkin mereka kadang-kadang nefrit ataupun serpentin bilangnya cheat. Gitu. Jadi akhirnya pada saat dari Burma itu akhirnya masuk giok-giok itu masuk yang JD real JD ini. Nah, itu mereka dari bahkan kerajaan China pun mereka memakai akhirnya JD itu tadi akhirnya lebih pakai di sana karena satu warnanya kan lebih bagus. Betul. Terus seratnya pun lebih halus dia. Betul. Terus dan dingin. Betul. JD itu selalu dingin. Dia menyerap hawa-hawa yang kurang bagus di badan kita ya. Begitu. Baru tahu tuh saya Bang. Karena begini nih Bang Bil, setahu saya ya kan, kalau untuk China banyak nih saya dapat sumber yang valid, ya hitungannya dari Minerba lah kalau di Indonesianya. Dia kan teramat minim. Betul. Saya nggak mau bilang kismin karena dia negara kaya. Perekonomiannya di atas kita nih. Tapi dia minim sekali akan SDM. Kok bisa gitu ada diburu JDIT JET ya kan ya mungkin reasonnya yang tadi Bang Billy utarakan. Betul. Sebenarnya JD pun nggak cuma melulu dari Burma ya Mas ya. Oke, siap. Mereka dari Guatemala pun juga ada. Guatemala. Dari negara-negara lain pun ada, termasuk sebenarnya dari Indonesia pun juga ada. Nah, itu dari Indonesia pun juga ada. Cuman memang kalau yang di Indonesia belum disurvei secara internasional oleh Gemologis Internasional Dunia. Betul. Nah, kalau mereka sudah turun, sudah cek di sana lapangan, disurvei berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu mungkin bisa naik. Gitu.
Fulusnya Bang. Itu dia. Buat balik lagi di sana. observasi. Ya kan kita tahu kendalanya sebenarnya. Makanya Satu fulus, yang kedua mungkin ada beberapa, ya saya nggak ngomong apa ya, mungkin ada yang masih tercover lah, di cover terus, yang tidak terlalu open, itu yang membuat ya inilah yang sebenarnya, kalau Safir pun kan ada sebenarnya di Indonesia. Itu sebenarnya ada. Itu. Safir Akhirnya jadi cerita ada. fiksi lagi. Jadi fiksi lagi ya. Cerita fiksi lagi. Safir pun Safir ada, gitu. benar. Dan Peridot pun dari Jawa Tengah kan ada, Peridot, ya kan? Betul. Nggak Saya cuma pernah dari dengar. Burma, nggak cuma dari Afghanistan, Betul. nggak cuma dari Pakistan, Betul. ada dari Indonesia pun juga ada. Kaya Betul. negara kita. Kaya banget Bang Bil. Apalagi ngomong berlian. Ah, ya kan? Ngomong berlian lebih. Indonesia itu supply lebih nomor real. 1. Lebih Real. real. Indonesia itu supply nomor 1 raf berlian. Raf berlian, benar. Yang di kita nih kalau masih berupa raf, jatuhnya intan Bang Bil. Batunya intan, benar. Jatuhnya intan. Itu saya paham banget. Yang membedakan nih cuman cuttingannya doang. Betul. Dan yang jadi paradoks konyolnya atau paradigmanya ya kan. Orang selalu tanya Eropa. That's it. Iya. Itu dia. Saya pernah Bang Bil, maksudnya agak jujur emosional gitu, sewot yang bertanya kayak gitu. Silahkan cek dataran Eropa penghasil berlian, nothing. Karena saya berani ngomong nothing tuh, saya udah observer by media, walaupun nggak terjun langsung. Eropa itu mereka jago untuk cutting. Itu dan peralatannya mumpuni, luar biasa gitu. Karena investasinya besar. Nah, itu dia, balik lagi gitu. Kesimpulannya cuma perkara standar. Mereka mempunyai standar cuttingan. Karena waktu di era booming, jujur aja Bang Bil ya, amatis. Amatis kita kan terkadang kalau dilihat pucat-pucat lah warnanya. Terkadang putih. Nah itu saya waktu itu ketemu satu buyer di Swiss gitu. Dan itu kita sering Bang Bil. Dan entah kenapa untuk pas 2017 ya berhubung saya ada eksiden, nomor teleponnya hilang gitu, kecelakaan, hilang. Dan itu lost contact sampai sekarang. Wah, itu sayang sekali. Saya sempet ngirim raf bahan, saya kirim ke sana, dibalikin sama dia, itu amazing. Amazing Bang Bil. Di-cut ulang sama dia. Di-cut ulang sama dia dari raf, dari bahan gitu. Amatis kita. Dan memang amatis itu yang paradigmanya paling tinggi sih sebenarnya. Betul. Karena menentukan origin itu susah. Itu balik lagi masalah origin itu juga pengaruh. Karena kalau saya lihat bahkan dari Brasil, Uruguay, Bolivia kadang-kadang mereka lebih bagus daripada dari lokal kita punya. Warnanya, dari kebersihannya begitu. Padahal sebenarnya mahal dari kita loh. Dari Indonesia terkenal loh, Borneo. Tanjung Bungur, ya kan. Sama kayak Kalimaya. Bener kan? Ini sebenarnya namanya bukan Kalimaya loh. Betul. Ini namanya Black Opal. Namanya Black Opal. Karena dia dari Ethiopia. Itu salah kaprah. Orang selalu ngomong Kalimaya. Kalimaya itu cuma Black Opal ataupun White Opal yang dari Banten. Kalimaya Banten. Locally street name. Local street name, betul. Itu nama daerah Kalimaya. Tapi orang lihat dulu Kalimaya, padahal bukan Kalimaya. Kalau begini sudah certified, sudah jelas Ethiopia, berarti dia Black Opal. Itu dia. Dan itu saya juga nggak tahu nih. Ini versi saya Bang. Nah ini semakin asik nih obrolannya. Nggak jadi ending nih ya kan. Nah lanjutnya. Kan dulu kan ditemuin kalau nggak salah itu ama yang observasi itu waktu zaman penjajahan lah gitu Bang Bil. Jadi saya coba baca-baca dan dia yang meregisterkan batuan Black Opal ini nih. Ya kan. Makanya ada from dulu kan kalau seumpama taruhlah anggaplah lab-lab internasional masih ada yang dulu nyebutnya Hindi Belanda. Ya kan ada perubahan. Jadi sama kayak batu virus saja. Betul. Ya kan versi jadi Iran ya. Ada peta baru yang diupdate gitu. Benar. Dan mungkin paradigma yang harus ini sambil edukasi sambil kita ngobrol ya. Betul. Paradigma kembali masalah emerald. Itu yang perlu digarisbawahin. Orang sebenarnya kalau emerald itu kan selalu berpikiran Kolombia terbaik, Kolombia. Kalau nggak Kolombia nggak bagus. Saya pernah nemuin loh Mas, 1,5 karat Zambia, hijaunya luar biasa, bersih. Mintanya 550, itu pun belum dilepas. 550 juta itu belum dilepas. Belum dilepas. Quality mengalahkan segala masalah origin.
Itu. Gitu loh. Paradigma orang Indonesia adalah masalah origin. Kalau kita keluar negeri, di pasar luar negeri mereka nggak akan masalah origin. Nggak memermasalahkan. Begitu mereka suka batunya bagus, it is natural, mereka pasti akan beli. Itulah. Nah, fokus itu ke dia. kualitasnya. Betul, kualitinya gitu. Ke kualitinya. Memang jamrut Kolombia seratnya lebih halus daripada jamrut Ethiopia, Zambia, Brasil, dan Rusia, dan yang lain-lain lah ya. Memang seratnya lebih halus dan treatmentnya lebih enak. Dan materialnya memang lebih kristal. Oke. Cuman jangan salah, setiap negara kan punya kelebihan masing-masing. Betul. Itu kayak dia. tadi diamond ya kan. Betul. Banjarmasin tuh. Kalimantan yang namanya color diamond itu number 1. Bagus. Tapi dibilang Banjar karena cuttingnya belentang-belentong. Mereka nggak punya alat yang memadai. Rafnya dikirim ke Eropa sana, di Tel Aviv, Israel sana di cutting, dikasih ke GIA, turun ke Indonesia, keluarnya mes Eropa. Nah, konyol. Barang Indonesia dijual di sana, balik lagi ke kita, jadi mahal. Jadi mahal itu. Itulah mindsetnya yang sebenarnya yang harus dirubah. Itulah tadilah customer STMJ tadi loh yang saya bilang itu yang harus di ini, cuman nggak bisa, itu bakal selalu muncul. Itu bakal akan selalu muncul. Ketiga selain jamrut yang saya ini garnet. Orang nganggap garnet barang murah. Nah, iya kan? Iya. Tapi kalau kena garnet quality, apalagi yang namanya Saphorite. Nah, Saphorite sama lagi Andradite. Grupnya Andradite. Andradite itu luar biasa. Andradite itu kan dibagi 3 masih. Ada melanite, ada topasiolite, sama demantoid. Nah, itu dia. Demantoid itu yang demantoid. Ya, kita bicara yang tadi seperti saya bilang, Bang Bil. Kalau pengen koleksi batu itu fashion investasi sama fashion non investasi. Betul. Semua tergantung dari treatmentnya. Betul. Padahal ini kalau kita bicara demantoid ini kan non presisius gitu maksudnya. Tapi harganya bisa wah ya karena hukum ekonominya. Barangnya langka. Makin tinggi. Nah, gitu. Itu dia. Sama seperti kayak safir ya. Safir origin dari Kashmir. Karena udah nggak ada. Dan itu sangat langka. Walaupun kalau di segi dari warna gelap kali. Betul. Kita nggak lihat ini safir kok negro banget ya kan. Negro banget. Gelap banget gitu. Cuman ya itu. Tapi langka. Masalahnya balik lagi di sana. Makin seru, makin panas sih kayaknya. Makin panas. Apa mau bahas lagi nih? Bisa sampai subuh nih ya kan. Jadi emang kita nih yang pasti di sini bukan hanya berjualan, kita juga silaturahmi Bang Bil dan memberikan bekal-bekal walaupun cuma sedikit seenggaknya nih saudara kita sehobi ya udahlah ya kan dirubah untuk paradigmanya ya kan. Karena kebanyakan ya itu masih katanya ya dan kan. Menurut saya kalau melihat saat ini itu seller kurang memberikan edukasi Bang. Itu masalahnya dan banyak seller karbitan. Nah, ini yang jadi masalah. Dan dia selalu kalau ngomong ya saya belinya batunya ini, memonya ini. Nggak dicek memonya dari lab mana. Iya kan? Gitu. Itu dia Bang Bil. Jadi sederhananya ya selain paradigma obrolan kita ini mudah-mudahan ada yang bisa menyimpulkan ya kan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya juga kampanye say no to origin. Jangan fanatisme terhadap James Lab ya kan. Betul. Terus kedua, jangan apa-apa ngambil kesimpulan dari nama besar batunya. Lebih baik kita faktanya daripada katanya gitu Bang Bil. Jadi saya sendiri ya kalau kita main jujur-jujuran Bang Bil ya kan awal main batu mungkin singkat ceritanya kita nih udah bisa beli motor, beli mobil gitu Bang Bil. Namanya ketipu nih udah lumrah gitu. Belajarnya memang mahal. Itu. Nah, makanya kenapa saya jualan secara lelang dengan menghadirkan item-item yang meminimalisasi kalian untuk belajarnya itu nggak mahal. Betul. Gitu loh. Kamu bayar mungkin agak tinggi dikit tapi kamu udah puas. Inspiring puas ya kan, jangan murah jaluk selamat ya kalau iya nggak ya kan, minta murah bagus tapi minta selamat ya bakal selamat bos. Kamu naik ojek nggak bayar sama bayar beda. Tanggul aja iya kan, numpang kok ya serat.
Mau gue tikukin, mau gue balikin terserah gue ya kan gitu. Itulah paradigmanya di sana yang memang harus benar-benar dibenahin sampai detik ini gitu. Mungkin ada tambahan lagi sedikit dari saya bahwa saya pun item-item emas berlian pun juga ada. Oke, siap. Tapi ini mungkin salah satu contoh ya. Saya punya barang emas berlian di sini. Ini sebagai info, ini ada cat eye chrysoberyl. Oke. Diikat emas berlian. Oke. Ya, ini saya nggak promosi harganya, tapi saya promosi bahwa saya itu kalau jual emas berlian saya selalu sertain yang namanya jewelry report. Oh, siap. Jadi jewelry report ini lengkap. Siap. Dari kadar emasnya tahu. Siap. Kemudian dari batunya pun karatnya berapa, jenisnya apa, detail, kemudian berlian taburnya pun terlihat di sini. Oke. Di sini terlihat berapa karat, siap. clarity-nya berapa. Siap. Jadi orang nggak belinya. Karena banyak dalam karung. Karena banyak loh Mas, sorry to say ya, banyak sekali yang mereka menjual dengan kadar yang nggak tepat. Siap. Menjual dengan berlian tabur yang dicampur. Ya kan banyak sekali. Berlian rencet. Oh, lumayan. Makanya saya kalau rencet Mas. Kalau dicampur CVD sama dicampur lab created sama mosanet gitu. Waduh. Itu yang bahaya itu. Dia. Yang kebanyakan nggak transparan. Betul. Makanya saya Bang Bil menyikapi emas berlian ya, nyambung aja ya. Kita sama-sama seller gitu. Saya pribadi tuh sering tanpa diminta pun saya memo ulang. Biasanya kan ada gemslab ya kayak Skylab, terus CGL ya kan. Semuanya kredibel ya kan, dicek ya kan. Walaupun batuannya tersebut udah ada hasil mineral checknya, tapi yang buatan nova-nova cuman pengen menerangkan bahwa berliannya ini real. Ya kan? Itu bukan mosanet, bukan mosanet. Karena saya menghargai banget orang itu walaupun berapapun biayanya mau ratusan ribu, jutaan rupiah dan seterusnya. Tapi safe. Itu satu safe, kedua mereka beli kan pakai uang. Betul. Kemarin saya sempat dapat komplain dari konsumen beli berlian loose stone dari saya, memang belum certified, tapi saya jamin itu natural dan itu asli berlian. Nah, kemudian dia sempat datang ke tempat toko emas gitu ya, tempat toko emas tertentu. Dia ngetesnya pakai diamond tester. Nggak naik waktu itu, di diamond tester nggak naik, kemudian pakai mosanet tester naik. Dia bilang ini batunya bukan berlian, ini mosanet, dia bilang. Wah, saya bilang, wow, saya bilang, bawa ke sini, saya siap ganti rugi, tapi kalau saya masuk ke lab kredibel dan saya keluarkan diamond reportnya benar-benar diamond, it's okay ya, jadi tetap jalan terus ya, dealnya kita, bener, asli. Jadi kalian kalau mau pilih batu jangan dikira-kira dan katanya tadi. Itu. Langsung aja datang ke lab kredibel, di lab jelas di sana. Gitu. Pastinya. Iya kan, sakit jantung ya yang diobatin otak ya kan, bingung kan ya kan, atau lambung ya kan, jadinya nggak nyambung gitu. Pengalamannya sama sebenarnya Bang Bil, sama saya pengalamannya sama. Jujur real saya pribadi ada yang pernah bertanya, Mas, coba dong naikin konten apaan? Bedanya jamrut minor, insignifikan, CO sama moderate. Wow. Dikiranya gampang begitu. Basic. Saya jujur aja ya kan, karena pas saya tahu gitu Bang Bil, untuk menentukan hal tersebut kita perlu alat. Betul. Alatnya itu yang punya hanya lab. Karena yang setahu saya udah nggak mau mumet, di dalam batuan jamrut itu ada frak. Yes, exactly. Gara-gara kayak gitu, frak itu apa ya? Retakan kecil-kecil yang hanya terlihat oleh mikroskopik. Kalau sekian ratus pembesaran. Betul. Nah, singkat ceritanya, kamu saya tes begitu aja, kamu nggak bisa jawab. Nggak jadi beli, Bang Bil. saya nanya nih, ya kan. Jadi modelnya kita nih kayak disuruh memprediksi, Bang Bil. Saya main batu udah 25 tahun. Boleh dong saya sombong, Bang Bil. Iya. Dari visual saya lihat, hijau, kristalisasi bagus, clarity oke. Ini pasti insignifikan. Itu yang sebenarnya paradigmanya kita juga ya. Walaupun kita pengen menjelaskan apa adanya, tapi takut nanti nggak batal lagi. Saya nggak mau jadi SNL. Seller nakal. Seller nakal. Iya. Nggak tahu ya kan. Iya. Dan akhirnya gara-gara kayak gitu, kamu saya tes aja nih. Katanya dia, saya ngetes doang loh Mas. Tiba-tiba dia beli. Mungkin sama taruh yang lain. Terkena oknum. Dan akhirnya ya kan, wah ini minor, clarity ini oke. Minor, dicari dong, banyak dong Bang Bil. Masuk ke lab kredibel. Akhirnya moderate. Moderate. Nah, itu dia.
Gara-gara apa Bang Bil? Alat doang yang kita nggak Nggak punya. ada. Kalau kita punya pengetahuan udah ada, ya kan Iya. mau ngapain lagi? Kalau secara awam dari saya ya memang Heeh, untuk jamrut itu atau emerald itu heeh. memang dari dasarnya bongkahannya dia sudah mengandung oil. Betul. Udah mengandung oil dan itu kalau memang sudah di-cutting kemudian tidak ditambahkan treatment oil itu akan keluar insignifikan. Betul. Nah, kalau baru misalnya kok masih berserat nih, di-treatment lah pakai minor oiling. Hmm. Nah, itulah terjadi namanya minor clarity enhancement minor oiling gitu. Betul. Nah, sederhananya Mm-mm. airnya nggak jadi beli, dan kalau andai kata salah, terus sharing Iya, lagi iya, ya. iya. Si yang batuan dengan yang dijamin minor ini, si customer saya atau saudara kita Sobi nih bercerita dari A sampai Z, saya dengerin curhatnya. Pas ketahuan udah salah, moderate, gimana Om? Jawabannya si seller, saya ini kan cuma pedagang, saya bukan anak lab. Ya, siapa yang suruh jadi angkat anak lab? Jadi lucu. Iya. Pada saat prediksinya benar, kita pasti sombong Bang Bil. Yang saya takutin cuma itu doang. Iya. Saya nih main batu udah 25 tahun. Iya. Main-main doang, enak nggak belajar gitu. Iya. Kita yang 2 tahun belajar nih Bang Bil nih, mumet, ya kan. Ada fak, ada ini. Iya. Waduh, mateng nih, ya kan. Tambah lagi yang salah kaprah saat ini adalah setiap orang bukan pedagang pun juga ada yang NKL itu ya. Terus kemudian sama bayar itu masih paradigmanya adalah batu itu kalau asli dites pakai diamond tester itu kekerasannya naik. Diamond tester, sorry to say, itu goblok. Kenapa? Jelas-jelas alatnya namanya diamond tester, Bang. Bukan jamrut tester, ya kan? Bukan yang lain, udah jelas itu diamond tester, gitu loh. Lebih tololnya lagi nih Bang Bil, sorry tuh saya lagi nih. Pakai Android. Ya Allah, lab aja murah ya kan, 100.000 ini masih pakai Android. Tapi ya udahlah. Ya udah, memang itu emang keunikan locally of market kita. Betul. Keunikan kita. Ada yang dibakar, ini nggak asli nih, nyonyor, hancur batunya, hancur yang dibakar, Bos. Batu mau korondum lulu bakar sampai lama ya hancur lah dia. Orang udah pernah dibakar. Udah pernah dibakar, dibakar lagi hancur lah batu. Jadi yang jelas-jelas aja, walaupun lab, pokoknya banyak kok lab yang kredibel juga, banyak yang capable. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau naruh 10 yang seperti saya umumnya kasih tahu ya kan ke saudaraku Sobi, emang wah Mas saya 10 batu apa? Saya bukan pedagang. Ya maksudnya taruh aja di salah satu dari taruh 3 batu lumrah lah. Lumrah. Kita kan nggak pernah tahu ini batu kita dicek ke 1000 berapa Bang. Betul. Apalagi kayak tadi Bang Bil di balik layar ngomong ya kan, datang ke lab 50. Itu. Ini jadi ngomong-ngomong ke seberapanya, jadi saya ingat ini kan kalau saya kan member di sebuah lab ini ya, kita sebuah lab ini di belakangnya ada nomor member, kemudian di sini ada nomor total batu saya. Ini mungkin bisa dibaca, ini sudah berapa batu yang pernah saya masukkan di sini. Nah, udah terhitung berapa ratus ribu. Nah, itu dia. Nah, itu 5.000 lebih. 5.000 bener ya. Memang kalau di sini enaknya begitu. Jadi update ya kan. Update ada. Batu terdeteksi semua, positioning, maksudnya dia apa spesimennya jelas. Betul. Gitu. Nama labnya ini ya. Credible and capable pokoknya. Betul. Oke, Bang Bil, nggak terasa nih, ya kan udah ngalor ngidul ya kan kita. Yang kesimpulannya di sini hanya kita berusaha silaturahmi serta memberikan informasi selain batuan yang layak koleksi, ya kan. Kita juga memberikan sebuah bekal sedikit lah ya Bang Bil ya. Jadi nggak usah putus asa saudaraku Sobi yang mempunyai pengalaman sama, bisa ditarik kesimpulan dari obrolan kita ini, kita pun juga sama gitu ya kan. Betul. Sebelum ada di posisi seller dan mengerti kayak gini, kita udah melalui beberapa fase yang namanya ketipu. Wah, udah akeh lah. Ya amazing kan? lah itu. Amazing. Prosesnya panjang. Bisa 1 mobil kita kalau diuangkan kalau ngomong kayak begitu kayaknya lebih deh. Kalau lu Bang Bil, kalau gue 1 mobil ya kan. Ya minimal itu ya
mobilnya itu sedan Mercy kali, Asik. tapi tanpa terasa kan dekat dari tahun ke Benar, tahun benar, karena benar. kita juga awalnya ikut katanya, nggak pernah Iya, nyoba. Jadi iya. diubah aja sendiri paradigmanya. Benar. Oke, saya tutup dengan akhir kata. Terima Siap. kasih banyak buat Bang Billy. Sama-sama. Terima kasih juga buat saudaraku Sobi. Mohon maaf jika emang ada salah-salah kata. Pak, setuju. Saya tutup dengan assalamualaikum. Salam satu hobi. Dan- Ditunggu untuk konten berikutnya. Kalau Terima dari kasih. saya salam, nggak main-main punya. Nah. Ya, gitu.